Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Fitri Indriani. Saya adalah mahasiswa semester 3 Program Praska Sarjana Universitas Terbuka, Serang. Dalam video kali ini, saya akan mencoba memberikan opini saya terkait dengan permasalahan pada sesi diskusi 8 mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara dengan topik Sistem Pendidikan di Negara ASEAN dan Asia Pasifik. Setelah mempelajari sesi 8 atau modul 6 terkait sistem pendidikan di ASEAN dan Asia Pasifik, saya mendapatkan benang merah bahwa terdapat persamaan dalam implementasi pendidikan di SDN Cikumbuan 3 dengan implementasi pendidikan di berbagai negara di ASEAN dan Asia Pasifik, baik dari segi sistem, jenjang, struktur persekolahan, maupun dari kebijakan pengelolaan pendidikan. Sebagai contoh, sebagian besar negara di ASEAN dan Asia Pasifik tercatat memiliki struktur pendidikan dasar yang kurang lebih mirip, yaitu pendidikan dasar, pendidikan menengah pertama, dan pendidikan menengah atas. Seperti sekolah tingkat dasar lainnya di Indonesia, SDN Cikumbuan 3 juga mengikuti struktur pendidikan dasar 6 tahun yang menjadi standar di Indonesia dan juga umum di kawasan ASEAN dan Asia Pasifik. Selain itu, dari segi sistem penilaian hasil belajar, SDN Cikumbuan 3 juga menerapkan penilaian holistik yang mencakup penilaian dari ranah kognitif, afektif, maupun psikomotor. Sistem penilaian ini ditujukan untuk mengukur kemajuan belajar siswa melalui berbagai cara seperti asesmen formatif, sumatif, uji kinerja, maupun bentuk asesmen lainnya, yang juga merupakan praktik umum penilaian di berbagai negara. Hal ini sesuai dengan pandangan dari OCSC tahun 2023 yang menyatakan bahwa penilaian yang komprehensif harus mencakup berbagai aspek perkembangan siswa. Selain itu, beliau juga menambahkan bahwa penilaian formatif dan sumatif dipandang penting untuk meningkatkan pengalaman belajar, kurikulum, dan metode pengajaran. Di tingkat pendidikan dasar, hampir semua negara di kawasan ASEAN dan Asia Pasifik memberikan penekanan kuat pada pengembangan kemampuan literasi, membaca dan menulis, serta numerasi. Keterampilan ini adalah keterampilan fundamental yang sangat penting untuk jenjang pendidikan selanjutnya dan kehidupan secara umum. Hal ini juga kami upayakan di SDN Cikumbuan 3, di mana kami mencoba untuk melaksanakan dan meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi dari para siswa-siswi kami melalui program-program interkurikuler, ekstrakurikuler, maupun program kokurikuler. Untuk sesi 8 ini, kami juga diminta untuk menganalisis artikel dari Nurholis yang berjudul Pendidikan Dasar dan Era Pasar Bebas ASEAN, apa yang perlu dipersiapkan. Artikel ini membahas persiapan pendidikan dasar dalam menghadapi era pasar bebas ASEAN di abad ke-21. Dalam artikel ini, diulas beberapa perakiraan dari para tokoh terkait fenomena yang akan terjadi di abad 21. Dari beberapa prediksi yang diutarakan, beberapa di antaranya memang terrealisasi, seperti perkembangan pesat dari teknologi informasi yang mendominasi seluruh tatanan kehidupan sosial. Dalam artikel tersebut, Philip Penix berpendapat bahwa penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang bermakna serta penanaman nilai-nilai menjadi dasar pendidikan yang relevan dengan abad ke-21, termasuk aspek simbolik, empiris, estetik, etis, dan historis. Dengan kata lain, pendidikan dasar harus mampu menanamkan nilai-nilai dasar dalam diri anak agar menjadi manusia yang berpotensi besar dan mampu hidup dalam masyarakat global. Kesalahan dalam menanam modal dasar di usia dini berpotensi berakibat fatal bagi perkembangan individu maupun dinamika masyarakat. Globalisasi membuka pasar bebas dan meningkatkan pengaruh teknologi informasi yang mendominasi kehidupan sosial dan ekonomi. Kemajuan teknologi seperti internet, media sosial, dan dunia maya menciptakan dunia yang tidak terbatas dan mempercepat pertukaran informasi. Persaingan semakin ketat, sehingga kualitas pendidikan dan tenaga kerja menjadi faktor kunci dalam kompetensi global. Dalam artikel juga disebutkan bahwa misi pendidikan nasional kini diarahkan pada pembentukan manusia seutuhnya yang beriman, berilmu, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab. Dalam hal ini, pendidikan dasar berperan penting dalam membangun fondasi yang kuat untuk generasi mendatang
dan membentuk manusia yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga spiritual dan emosional. Intinya adalah, dalam menghadapi perubahan teknologi dan sosial di abad ke-21, pendidikan harus mampu mengembangkan potensi intelektual, spiritual, emosional, dan sosial peserta didik agar mereka mampu beradaptasi dengan perubahan besar dalam kehidupan sosial dan teknologi. Selain menganalisis artikel, dalam sesi ini kita juga akan menganalisis video yang berjudul Introduction to ASEAN Education. Video ini sangat berkaitan dengan isi modul 6, karena keduanya membahas terkait perbandingan sistem pendidikan di negara ASEAN. Dalam video dan modul, terdapat informasi secara eksplisit terkait dengan struktur pendidikan di beberapa negara kawasan ASEAN. Bahkan, dalam video, dijelaskan pula struktur pendidikan alternatif dari berbagai negara di ASEAN. Selain itu, dibahas pula mengenai pendidikan dan pelatihan teknik dan kejuruan dengan tren pendaftaran yang bervariasi dan persyaratan penerimaan yang berbeda di setiap negara. Video juga membahas terkait identifikasi isu dan tantangan yang dihadapi sistem pendidikan di ASEAN. Kesenjangan kualitas pendidikan menjadi perhatian utama, terutama dalam hal ketersediaan fasilitas pembelajaran yang memadai. Ketidakmerataan akses pendidikan di berbagai negara ASEAN juga disoroti. Hal ini mencakup kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, ketidaksetaraan gender, perbedaan kualitas antara lembaga publik dan swasta, serta kendala geografis dan sosial ekonomi. Tantangan di tingkat pendidikan tinggi juga diungkapkan, termasuk dari kurangnya staf pengajar berkualitas, infrastruktur yang terbatas, dan keahlian penelitian yang perlu ditingkatkan. Untuk mengatasi tantangan tersebut dan memperkuat sistem pendidikan di berbagai negara, diperlukan beberapa strategi, seperti penyusunan visi dan komitmen yang jelas, menjaga konsistensi kebijakan, fokus pada kesetaraan, kualitas dan relevansi, serta menciptakan kemitraan yang lebih kuat. Lebih lanjut, video tersebut memperkenalkan ASEAN Qualification Reference Framework atau AQRV sebagai kerangka acuan yang bertujuan untuk membandingkan kualifikasi pendidikan di seluruh negara anggota ASEAN. AQRF diharapkan dapat mendukung pengakuan kualifikasi, mendorong pengembangan kerangka kualifikasi nasional, memfasilitasi pembelajaran seumur hidup, dan meningkatkan mobilitas pelajar serta pekerja. Meskipun baru beberapa negara yang bergabung, program ini dipandang sebagai langkah penting menuju sistem kualifikasi yang lebih transparan dan berkualitas di kawasan ASEAN. Hal ini sejalan dengan pembahasan pada modul 6 terkait pengelolaan kebijakan pendidikan di negara-negara ASEAN dan Asia Pasifik. Dengan upaya kolaboratif dan fokus pada peningkatan kualitas dan pemerataan, diharapkan sistem pendidikan di ASEAN dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi seluruh masyarakat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.